Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat pecinta punce ya. Beberapa hari kemarin kita dihebohkan oleh satu event pameran dan kontes punce The Mic di Denpasar, Bali ya, dimana menghadirkan ribuan kontestan punce-punce kecilnya Indonesia, dan ternyata itu cukup banyak menginspirasi untuk teman-teman ataupun kawan-kawan punce, baik itu pemain punce lama maupun teman-teman punce pemula, untuk berlomba-lomba membuat atau membudidaya punce-punce dengan ukuran The Mic. Nah, pada video kali ini di channel Mas John Punce kita akan coba mengupas perkembangan seni punce Indonesia, khususnya untuk punce-punce The Mic. Ikuti terus video ini. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share, dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke, sahabat cinta punce Indonesia, jadi perjalanan seni punce di Indonesia ini sangat luar biasa sekali untuk perkembangannya. Nah, mulai dari berbagai konsep aliran yang pernah saya jelaskan dulu, dan juga tentang berbagai macam ini gaya-gaya yang ataupun model-model dalam seni punce yang sekarang cukup berkembang dengan pesatnya. Nah, di waktu yang lalu kita dihebohkan oleh satu event pameran dan kontes punce nasional dengan ukuran punce-punce yang kecil, dan sekarang juga marak diadakan di berbagai daerah. Dengan diselenggarakannya kontes punce The Mic di Bali ini menjadi satu tonggak baru bagi para penggemar punce, dimana punce-punce kecil yang awalnya mungkin bagi sebagian orang ini dipandang remeh, tetapi di era perkembangannya sekarang punce kecil ternyata menjadi satu primadona yang baru. Kenapa punce kecil? Karena perkembangan zamannya di Indonesia ini banyak para pecinta punce yang memiliki keterbatasan lahan. Nah, salah satu solusi yang paling tepat salah satunya adalah dengan punce-punce ukuran yang kecil, karena dengan punce ukuran yang kecil tentunya para pecinta ataupun koleksi punce ataupun petani punce ini bisa lebih menghemat tempat. Yang pertama bisa lebih menghemat tempat, terus yang kedua bisa lebih menghemat waktu dalam proses pembentukannya, karena meskipun waktunya lama tetapi dibandingkan dengan punce-punce yang ukuran besar, tentunya punce dengan ukuran kecil dalam proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lebih singkat dan lebih sedikit. Nah, tanpa mengurangi keindahan, kualitas, dan estetika dari punce yang dibuat itu. Dan tentunya juga harganya, punce-punce yang berkualitas di ukuran punce kecil harganya juga sangat fantastis ya di sekarang ya. Dan mulai dari berbagai jenis, mulai dari anting putri, sancang, dan ada satu primadona jenis baru yaitu waru. Nah, waru ini menjadi salah satu primadona jenis baru dalam perpuncean di Indonesia. Ya, di video-video yang beredar di media sosial ataupun di YouTube, kita banyak diperlihatkan pohon-pohon dengan prestasi yang luar biasa. Artinya di sini peraih Best 10 atau peraih baik sekali ataupun peraih Best in Show. Nah, hampir sebagian besar dari jenis pohon yang beredar yang memiliki prestasi itu adalah
jenis Ating Putri, terus jenis Sancang, jenis Waru, Santigi. Nah, 3 jenis ini yang karena memang ini ya, dia memiliki karakter yang sangat mendukung untuk ponce-ponce dengan ukuran yang kecil dan juga mame. Nah, tidak menutup kemungkinan di kedepannya tentunya juga ponce-ponce dengan ukuran kecil dari berbagai jenis macam ponce, karena kita melihat banyak sekali ya potensi-potensi dari jenis baik itu pun lokal maupun jenis-jenis bahan ponce impor ini yang sangat mendukung sekali untuk dibuat dengan konsep ponce nemek ataupun ponce-ponce mame ataupun small. Nah, ketika selama ini masih diperkutat di berbagai jenis itu, nah kedepannya tentunya khasanah perponcaan Indonesia dari berbagai jenis varian tanaman di ponce ukuran kecil ini akan lebih mewarnai kontestasi ponce nemek. Nah, sahabat-sahabat, jadi di awal ya sampaikan bahwa ponce nemek ini adalah merupakan satu solusi bagi para pecinta ponce dengan keterbatasan lahan dan juga keterbatasan bahan-bahan ponce. Nah, kita bisa banyak sekali memanfaatkan bahan ponce yang ada, entah itu bahan dari hasil cangkokan, bahan dari hasil stekan, ataupun bahan dari hasil budidaya yang lainnya. Nah, karena ponce-ponce dengan ukuran nemek ini, kalau ini kan kebanyakan adalah ponce-ponce yang memang diprogram ya, terprogram, dan beberapa tahun yang lalu sekarang yang jadi juara ini dia mendapatkan tempatnya di kontestasi ponce nemek. Nah, jadi ini kalau bagi saya ini merupakan satu solusi ya, solusi yang tadi saya bilang bahwa dengan keterbatasan lahan kita masih tetap bisa berkarya dengan jumlah ataupun kuantitas ponce yang lebih banyak daripada kita berkarya dengan ponce-ponce dengan ukuran yang large ataupun XL. Tentunya ponce nemek ini perbandingannya bisa 1:10 ya untuk lokasinya ya. Semisal kita ngeground satu pohon besar, misal pohon beringin, nah saat tempat itu bisa kita manfaatkan untuk ponce-ponce dengan ukuran yang kecil, tentunya kuantitas dan jumlahnya juga lebih banyak. Dan untuk pasar saya mengamati pasar di kontestasi ponce nemek, pasarnya cukup berjalan sangat signifikan ya, untuk ponce-ponce dengan ukuran kecil ini, karena yang pertama terjangkau, jelas ada perbedaan harga yang signifikan antara ponce besar dan ponce kecil. Artinya ada range harga yang ini, dan ponce-ponce dengan ukuran nemek ini saya rasa dia lebih merakyat, dan setiap orang baik itu kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas mampu dan untuk membeli ataupun menjualnya dengan lebih mudah ya. Jadi untuk satu perputaran yang lebih cepat dalam perponcean, ekonomi kreatif di perponcean, ponce-ponce dengan ukuran nemek ini bisa lebih cepat untuk perputarannya. Nah, sedangkan ponce-ponce yang super ini yang besar kita bisa simpan dia. Kalau misal kita punya dan kita punya lahan, kita bisa save dia dulu untuk investasi jangka panjangnya. Jadi ponce kecil ini sebagai salah satu solusi untuk investasi jangka menengahnya. Jadi selain kita senang, selain hobi, tentunya ponce ini juga merupakan satu sarana baru bagaimana pengembangan ekonomi kreatif di masyarakat di seluruh Indonesia, dan seharusnya ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pihak pemerintah harusnya ya. Tapi tidak masalah, ponce ada dukungan dari pemerintah ataupun enggak, ponce tetap berjalan di kontestasi seni ponce di dunia ini, khususnya di Indonesia ini, karena memang pecinta ponce sekarang luar biasa banyaknya dan luar biasa kreativitasnya. Jadi kita tinggal bisa lebih selektif lagi dalam memilih bahan mana yang bisa kita manfaatkan untuk ponce-ponce kualitas nemek, ataupun mana bahan-bahan yang memang proyeksinya untuk investasi jangka panjang. Jadi itu sahabat, ini sekilas obrolan kita tentang pembahasan masa depan ponce nemek di Indonesia. Jadi pesan saya,
silakan manfaatkan dari bahan-bahan yang seadanya. Kita program, kita bentuk, entah itu dari stekan ataupun potongan cabang ranting yang kita manfaatkan, kita stek dan lain sebagainya, karena mayoritas jenis bonsai ini mudah untuk pembudidayaannya. Nah, kita bisa manfaatkan itu dan tetap berkarya. Insya Allah kalau bonsai kita berkualitas, tentunya pasar juga sangat mudah untuk menyerap karya-karya kita dan bisa menjadikan satu tambahan bagi penghasilan kita dan juga keluarga kita. Dan tentunya bonsai ini juga bisa bermanfaat lebih banyak lagi, membantu perekonomian masyarakat Indonesia.